Summa qala hafizahullahu ta'ala su'alun nasi amwalahum. Meminta kepada orang, meminta harta orang lain. Ya. Meminta harta orang lain. yakni meminta-minta. Pada dasarnya meminta itu adalah hal yang diharamkan. Meminta itu adalah hal yang diharamkan, yakni meminta tanpa hak. Kalau meminta tapi hak, ya itu dia punya hak. Misalnya minta gajinya, minta upahnya, minta sewanya, ya, nagih janjinya, ya, nagih, ada janji diminta, ya tidak ada masalah, itu hak dia. Tapi yang dimaksud dilarang meminta-minta harta adalah pada dasarnya dia tidak punya hak, terus dia minta. Nah, itu yang terlarang. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala an-nasa amwalahum takatsura, fa inna ma yas'alu jamra, falyastaqilla aw liyastakthir." Siapa yang meminta harta kepada orang lain dengan tujuan takatsura, hanya untuk memperbanyak, yakni dia tidak membutuhkan, dia tidak kekurangan, ya minta saja untuk nambah. Ya. Takassuran ay ziyadatan fi malihi, untuk menambah hartanya. Apa hukumannya? Fa inna ma yas'alu jamra, maka hakikatnya dia sedang meminta bara jahannam. Yakunu jamron yu'adzabu bihi, kata penulis, yakni bara untuk dia dibakar. Ya. Semakin banyak baranya, semakin besar apinya untuk dia dibakar pada hari kiamat. Ya. Falyastaqilla aw liyastaksir, maka silakan dia memperbanyak bara apinya atau dia mempersedikit bara apinya. Yani semakin banyak dia minta kepada orang, berarti semakin banyak bara apinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya meminta-minta hukumnya adalah haram. Hukum asalnya adalah apa? Haram. Ya. 6. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dalam banyak riwayat, dalam banyak hadis telah memuji orang-orang yang apa? Yang beramal dengan apa? Makan dari hasil penghasilannya sendiri. Ya. Apa? Min kasbi yadihi. Ya. Dia makan dari hasil tangan dia sendiri. Dari hasil apa? Tangan dia sendiri. 6. Juga disebutkan bahwa seorang ya mengambil talinya, kemudian ke hutan mengumpulkan kayu bakar, kemudian dia menjualnya, maka itu lebih baik dibandingkan minta kepada orang lain. Sama saja dikasih ataupun tidak. Sekedar meminta itu sudah perbuatan yang buruk. 6. Dan profesi ini walillahil hamd ini sangat banyak. Ya. Profesi yang halal ini sangat banyak, baik dalam perkara dunia, demikian pula dalam perkara agama. Demikian pula dalam perkara agama. Kemudian dalam Islam ada sedekah, dalam Islam ada zakat, yang tujuan paling utamanya, mustahik paling utamanya adalah al-faqir wal miskin. Ya. Maka sebenarnya kalau Islam diterapkan tidak akan ada orang yang minta-minta. Karena sarana itu banyak untuk seorang miskin mendapatkan bantuan tanpa dia meminta. Ya. Karena itulah orang miskin yang paling baik adalah apa? La yas'alunan nasa ilhafa. Dia tidak keliling-keliling meminta sesuap nasi kepada orang. Walaupun demikian, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan, rukhsah bagi orang meminta. Ya. Bagi orang apa? Meminta, yaitu orang yang betul-betul fakir, yang tidak memiliki apa-apa, ya, yang dia tidak punya pekerjaan, di mana orang-orang tetangganya mempersaksikan dia memang orang miskin, betul-betul tidak punya apa-apa. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahillu al-mas'ala illa li salas. Ya, tidak halal meminta-minta kecuali untuk 3 orang. Ya, disebutkan di antara bentuknya apa, di antara jenis itu yang apa, salah satu jenisnya yang kita sebutkan tadi. Ini orang-orang yang betul-betul faqah, miskin, tidak punya apa-apa. Ya. Miskin, tidak punya apa-apa. Dia tidak bisa bekerja, misalnya karena dia cacat dan semacamnya. Ya, dia cacat. Dia tidak ada penghasilan, tidak ada yang menyantuni, tidak ada juga bantuan dari negara, dari pemerintah. Betul-betul tidak ada yang lain. Dia sudah maksimalkan dan tidak ada. Iya, maka yang seperti ini dibolehkan bagi dia minta kalau tetangga-tetangganya mempersaksikan bahwa dia ini betul-betul seperti itu. Iya. Kalau setelahnya sekarang apa? Surat keterangan tidak mampu. Ya. Tapi kan ini ya maklum lah ya. Surat-surat seperti ini kan tidak bisa dijadikan patokan. Nah, ala kulli hal, hukum asalnya meminta-minta adalah hal yang haram kalau dia tidak punya hak di situ. Ya. Jelas ya? Dan dalam riwayat lain disebutkan, dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang meminta-minta tanpa hak
maka datang pada hari kiamat dalam keadaan apa? Mukanya tidak ada tulangnya, tidak ada dagingnya. Tulang semuanya. Iya. Tulang semuanya. Nah, maka meminta harta kepada manusia ini hal yang diharamkan. Hukum asalnya adalah hal yang diharamkan, hukum asal. Dilarang. Nah, baik untuk kepentingan pribadi, ya, maupun untuk kepentingan orang lain. Saya mintakan untuk dia. Nah, sama juga. Dianya ini bagaimana, butuh atau tidak? Karena itulah, ya, di antara alasan ya, taib la ba'sa bih. 6. Jadi kita katakan bahwasanya hukum meminta pada dasarnya adalah hal yang diharamkan, ya. Dan disebutkan dalam pembahasan zakat kriteria fakir, miskin. Itu pun ada miskin dari sisi harta, ya, tapi kaya dari sisi kemampuan. yakni dia fisiknya kuat, bisa bekerja walaupun miskin. Ya, maka yang seperti ini tidak halal untuk meminta-minta. Apalagi kalau memang tujuannya untuk takatsur. Ya, sudah sering terjadi ya. Ya, pengemis di kota, di ibu kota, di kampungnya rumahnya lantai 3, ya kan? Ya, memang untuk ngumpul-ngumpul. Memang tujuannya untuk ngumpul-ngumpul, dijadikan profesi itu mengemis. Dan ini tidak diragukan merupakan perbuatan yang diharamkan, bahkan masuk dalam bentuk gish, menipu. Ya. Masuk dalam perbuatan apa? Menipu. Ya, dan ini tidak ada hubungannya tentunya dengan yang memberi. Yang memberi kapan dia sudah kasih, ya sudah dapat pahala. Uangnya dia mau pakai apa, dia menipu tidak menipu, ya sudah. Makanya kalau mau memberi, memberi saja. Ya, nggak usah nanya-nanya. Ya, artinya daripada suudzon sama orang, sebaiknya nggak usah dikasih. Ya, kalau dibilang ini dari mana, apa, ya sudah, kalau nggak mau kasih nggak usah nanya-nanya. Nanti kamu suudzon kepada orang. Ya kan? Kalau nggak mau dikasih, ya sudah. Kalau dikasih, ya nggak usah ditanyakan mau diapakan. Karena urusan kamu selesai. Urusan kamu selesai setelah uang itu lepas dari kamu, sudah, itu sudah jadi milik kamu. Sudah bernilai pahala. Dia mau apakan, bukan urusan kita lagi. Ya, kita sudah lepaskan itu untuk Allah Ta'ala, maka tidak selayaknya kita apa? Ya, kemudian apa namanya, suudzon atau yang semacamnya. Ya, ini kalau memang dari awal tidak percaya, ya udah ndak usah ngasih. Ya, jangan sampai apa? Suudzon kepada orang. Wallahu Ta'ala alam bissawab. Baik, alhamdulillah ini selesai akhir dari bab sifatun mazmumah. 6. Kemudian bab berikutnya